Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya yang kebetulan adalah seorang pendeta. Dan anak ini yang baru berusia 5 tahun berkata kepada ayahnya, "Ayah, sebetulnya sebesar apa Tuhan itu? Apakah Tuhan lebih besar dari gunung? Ataukah Tuhan lebih besar dari laut? Ataukah Tuhan lebih besar dari dunia ini? Kalau Tuhan lebih besar dari dunia ini, bagaimana kalau dia tumpang tangan buat saya? Begitu besarkah tangan Allah? Tapi kalau dia bisa tumpang tangan di atas kepala saya, berarti Tuhan sebesar manusia biasa. Kalau Tuhan sebesar manusia biasa, bagaimana dia mengatasi masalah dunia yang begitu berat?" Secara jujur, ayahnya sulit menjawab pertanyaan seperti ini, karena ini pertanyaan tidak pernah ketemu di bangku sekolah teologi. Lalu ayahnya menjawab dengan kalimat yang penuh hikmat. Dia berkata, "Nak, Allah itu sebesar yang kau pikirkan. Kadangkala dia Allah yang sama besarnya dengan engkau dan duduk di sebelah engkau dan menggandeng engkau. Tapi ada saatnya dia begitu besar sampai dia bisa memegang dunia ini di tangannya. Karena dia adalah Allah yang sebesar yang kau pikirkan." Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini begitu bijaksana. Dan kalimat ini diingat oleh sepanjang abad. Karena memang Allah itu sebesar yang kita pikirkan. Kalau kita berkata Allah sanggup, maka dia sanggup. Ketika kita berkata kayaknya Allah gak sanggup, kita gak akan pernah bisa mengalaminya. Itu sebabnya Ayub berkata begini, "Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku." Tapi Yesus menegaskan, "Sesuai dengan imanmu jadi padamu." Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita untuk masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, untuk kita melangkah dalam kepastian hari-hari dalam kehidupan kita. Dunia boleh bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah bergoncang dari hidup kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang membatasi kuasa Allah. Nah, tadi kita sudah bahas, tadi kita sudah pelajari, tadi kita renungkan bahwa Allah itu sebesar yang kita pikirkan. Tetapi kadangkala persoalannya bukan kuasa Tuhan yang kurang. Kita kadangkala membatasi kuasa Tuhan, sehingga buat sebagian orang, aduh Allah tuh dahsyat ya, Allah tuh luar biasa ya, Allah tuh hebat ya. Tapi buat sebagian orang dia berkata, loh mana sih kedahsyatan kuasa Tuhan? Kok ada orang-orang yang fanatik banget sih bilang, oh Yesus hebat, Yesus luar biasa, oh penyakit saya disembuhkan, rumah tangga saya dipulihkan, tapi kok saya gak ngalamin gitu. Nah, banyak orang yang kekristenannya jadi menjenuhkan, yang kekristenannya jadi membosankan. Kenapa? Karena dia tuh gak ngalamin kuasa Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya sederhana. Seringkali kita gak mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama, bukan karena Tuhan kurang kuasanya. Yang kedua, bukan juga karena Tuhan punya anak emas. Sebab ada orang yang berpikir begitu, wah mungkin dia lebih disayang daripada saya, mungkin saya ini udah gak disayang Tuhan, mungkin saya tuh udah dikutuk kali sama Tuhan. Jadi akhirnya kita mulai berpikir yang negatif-negatif gitu. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, persoalannya bukan kuasa Tuhan kurang, tapi seringkali persoalannya kita yang membatasi kuasa Tuhan. Nah, kita sama-sama lihat pelajaran ini dalam Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul pasal 10, mulai dari ayat yang ke-9. Ini rangkaian cerita dari perjalanan pertobatan dari seorang yang bernama Cornelius. Tetapi di samping itu ada hal yang menarik, pelajaran tentang sikap Petrus untuk menerima orang dari di luar bangsa Yahudi atau mereka yang hidup secara kafir lalu ingin bertobat. Lihat Kisah Rasul pasal 10 mulai dari ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi.
Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada pelajaran yang sangat menarik. Sebelum Petrus dibawa Tuhan untuk mempertobatkan orang kafir yang tadinya tidak percaya Tuhan ini, Tuhan menyatakan kepada dia ada makanan-makanan yang haram. Lalu Tuhan persilahkan makan. Lalu apa yang terjadi? Petrus bilang, aku tidak biasa. Aku tidak biasa makan makanan haram seperti itu. Lalu Tuhan bilang, apa yang sudah dinyatakan halal olehku tidak boleh lagi dinyatakan haram. Nah, ini persoalannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang mau menunjukkan kepada Petrus bahwa selama ini kamu telah menutup pintu untuk orang-orang kafir percaya. Kamu hanya pikir bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat kenapa seringkali banyak orang nggak mengalami kuasa Tuhan. Tapi kita batasi kuasa Tuhan. Mungkin saudara berkata, loh, kuasa Tuhan kan dahsyat, tidak terbatas. Bagaimana kita bisa membatasinya? Dengar baik, yang pertama, kita bisa membatasi kuasa Tuhan dengan adat istiadat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya yang terjadi adalah Petrus lebih memegang adat kebiasaan dibanding sama firman Tuhan. Tuhan sudah bilang makan. Apa yang terjadi? Karena adat kami, kebiasaan kami, peraturan agama kami itu tidak boleh. Jadi adat istiadat lebih dipegang daripada firman Tuhan. Tahukah saudara, ada banyak orang yang hari ini dia pikir dia sedang melakukan kegiatan rohani, yang hari ini dia pikir dia sedang beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata bukan beribadah kepada Tuhan. Dia sedang beribadah dalam adat istiadatnya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dia sebut nama Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan dia menyakiti hati Tuhan. Ada banyak orang yang punya segala macam adat tentang kuburan lah, tentang orang mati lah, yang sama sekali tidak ada dalam firman Tuhan. Itu hanya ajaran turun-temurun yang bahkan sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkitkan iman kita. Mari kita pegang firman Tuhan kita dengan teguh. Apapun yang firman Tuhan katakan, itu yang kita laksanakan. Apapun yang adat istiadat ajarkan, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, harus berani kita katakan tidak. Masakan orang menyebut nama Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan berhubungan dengan roh-roh orang mati, berhubungan dengan kuburan-kuburan. Kuburan telah dijadikan monumen tertentu dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan tidak percaya pada monumen-monumen kuburan. Kenapa kekristenan tidak percaya pada monumen-monumen kuburan? Orang membangun monumen-monumen kuburan untuk menghormati jasad kematian. Tetapi kita orang percayakan kebangkitan orang mati. Dia tidak ada lagi di situ. Dia naik ke sorga. Kuburan hanya lambang sebuah kematian. Kubur Yesus kosong. Masakan orang sekarang menyebut dirinya beragama, lalu membangun monumen-monumen kuburan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jangan batasi kuasa Allah dengan adat istiadat kita. Tapi mari kita lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja.
apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita potong dari gereja kita potong dari keluarga kita potong dari kebiasaan hidup kita. Lalu kita bilang, Tuhan, hanya firman Tuhan itu yang kita mau lakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kekristenan kita gak bisa bertumbuh. Kenapa? Kita terikat dengan berbagai adat istiadat. Yang kedua saya pelajari, kita membatasi kuasa Allah dengan keraguan-raguan kita. Karena Alkitab sudah bilang, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Semakin kita ragu-ragu, kita nggak lihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi semakin kita beriman, semakin kita mantap teguh dalam keyakinan kita akan firman Tuhan. Oh haleluya. Di situ kita lihat kemuliaan kuasa Allah dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, kuasa Allah tidak kurang. Kuasa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Apa sih yang Tuhan nggak mampu kerjakan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh bilang mustahil, saudara boleh bilang nggak mungkin. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Tapi ingat, kita seringkali membatasi kuasa Allah dengan adat istiadat kita. Yang kedua, kita seringkali membatasi kuasa Allah dengan segala keraguan-raguan, kebimbangan kita. Yang ketiga, saya pelajari bahwa kita seringkali membatasi kuasa Allah dengan ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Karena kita tidak mengerti, maka kita tidak mengimani. Ya kan? Orang berkata, kalau kamu sakit, kamu bisa disembuhkan. Loh, masa Tuhan bisa menyembuhkan saya? Kan kata dokter ini udah kanker. Lihat, tapi Alkitab bilang apa? Alkitab bilang oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Lalu orang berkata, kamu doa dong supaya suami kamu bertobat. Model kayak suami saya emang bisa bertobat? Loh, Alkitab kan bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dapat Tuhan aliri kemana saja Tuhan mau. Nah, oh ya, memang ada dalam firman Tuhan. Ini persoalannya. Kita batasi kuasa Allah dengan ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Kalau kita tahu janji Tuhan, Paulus bilang begini, aku kenal kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan segala yang telah dipercayakannya kepadaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita kenal firman Tuhan dengan benar. Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jangan batasi kuasa Allah. Biarkan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam perjalanan iman kita. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Saudara-saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menantikan kuasa Allah tercurah dalam hidupnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita, beriman menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.